Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Budi Rahayu dengan fasilitator Ibu Kristanti dan pengajar praktek Ibu Helwiah. Hari ini kita akan memasuki pada koneksi antar materi pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.4. Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya pada modul 1 ada 4 yang akan kita bahas, yaitu dengan ujung tombaknya yaitu untuk mewujudkan dari profil pelajar Pancasila. Adapun rangkaian pembelajaran tersebut berawal dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Konsep-konsep inti pada modul yang telah dipelajari terlihat pada bagian gambar yang telah disajikan. Di sini penerapan dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat kita wujudkan melalui peran dari guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang tentunya berpihak pada peserta didik dan menerapkan 6 profil pelajar Pancasila, memenuhi dari 5 nilai guru penggerak. Apa saja? Yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini adalah bagian dari pemikiran reflektif terkait dari pengalaman belajar di modul 1.1 hingga 1.2. Dilanjutkan mengenai konsep inti modul berikutnya, bahwasanya diperdalam untuk bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk bisa mewujudkan dari visi sekolah, maka kita memiliki peran untuk bisa mengikuti dari tahapan Bagja melalui inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk bisa mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Di sini untuk visi yang harus dibuat harus memiliki kalimat yang bermakna kuat, spesifik, dan berorientasi pada masa depan. Di dalamnya pun sudah harus ada kata dengan objek kita, yaitu peserta didik, dengan melibatkan kata di dalamnya yaitu profil pelajar Pancasila. Dikaitkan dengan pembelajaran di modul 1.4, maka sudah seyogyanya profil pelajar Pancasila tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, yang salah satunya adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diawali sebetulnya dari motivasi perilaku manusia, yaitu ingin jadi seperti apa peserta didik yang diharapkan, sehingga nantinya mereka peserta didik mampu menjadi seseorang yang mereka inginkan, lalu mereka menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang peserta didik percaya. Dan akhirnya dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, maka budaya positif akan terbangun di sekolah tersebut. Ketika kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ada yang tidak terpenuhi, maka sebetulnya akan muncul hal-hal yang tidak semestinya. Misalnya muncul kasus peserta didik indisipliner, artinya tidak memenuhi dengan disiplin atau tata tertib sekolah. Maka di dalam modul 1 ini kita berlatih, kita belajar bahwasanya ada cara yang disebut dengan segitiga restitusi. Di sana akan muncul proses dialog agar dapat menghasilkan peserta didik yang tentunya mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan yang mungkin keliru, namun diarahkan menjadi sesuatu yang dikomitmenkan oleh peserta didik untuk menjadi keyakinan yang baik
sehingga nilai-nilai kebajikan yang muncul. Dengan demikian, maka kita kaitkan ketika saya belajar pada saat modul 1.1 hingga 1.4, maka emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu rasa ingin tahu, tertantang, senang ya karena mendapat ilmu baru, pengalaman belajar baru sehingga memperkaya hasanah ilmu, pedagogik maupun materi-materi pendukung sesuai dengan kompetensi saya. Nah, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Nah, di sini saya sebagai guru adaptif. Kita harus mengikuti dengan pembelajaran yang sudah kita lalui, maka harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kalau seyogyanya peserta didik yang ada saat ini ya harus based on IT, kemudian berbasis masalah dan lain sebagainya, maka metode pembelajaran yang digunakan pun harus beradaptasi dengan kodrat alam dan zaman tersebut. Lalu apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Nah, yang perlu diperbaiki agar pertama tentunya inovatif saya, dan yang lebih terpenting dari output di budaya positif agar posisi kontrol saya dalam menghadapi permasalahan peserta didik agar tetap bisa memenuhi kebutuhan peserta didik, maka belajar untuk bisa posisi kontrol sebagai manajer. Implikasi apa terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya? Maka implikasinya adalah peningkatan kompetensi diri saya sebagai pemimpin pembelajaran dan kematangan diri saya untuk bisa menjadi teladan dalam implementasi profil pelajar Pancasila. Dilanjutkan dengan konteks yang berikutnya yaitu berkaitan dengan analisis untuk implementasi. Nah, ada 4 hal yang di sini saya analisis dalam hal penerapan pembelajaran modul 1 ini. Yang pertama adalah membuat kondisi pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan variasi metode sesuai kebutuhan peserta didik. Artinya, dengan peserta didik yang beragam kemampuannya, tetap kita harus bisa menyenangkan, mengkondisikan pembelajaran itu nyaman mereka ikuti, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, implementasi sebagai coach rekan guru dan pemimpin pembelajaran. Di sini seyogyanya saya belajar ketika sudah mempelajari modul 1 ini adalah untuk bisa berbagi ilmu, berbagi cerita, pengalaman atas dasar aksi nyata yang sudah saya lakukan di dalam pembelajaran modul 1. Ketiga, inovasi dan kolaborasi dalam keberhasilan target sekolah. Penuh dengan impian yang baik, dan ini tidak bisa berdiri sendiri namun perlu kolaborasi. Dan ini menjadikan diri saya harus bisa melakukan hal tersebut, yaitu memunculkan ide-ide inovasi, lalu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar target sekolah tersebut bisa berhasil. Yang keempat, menyelesaikan temuan masalah peserta didik dengan mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi melalui langkah segitiga restitusi. Sebelumnya, saya sebetulnya pernah melakukan langkah-langkah yang sudah ada di segitiga restitusi. Namun pada saat itu saya belum paham ya definisi segitiga restitusi. Pasca belajar dari modul 1.4 ini saya menjadi lebih paham tahapan-tahapan yang tentunya mendukung agar permasalahan yang ada menjadi win-win solution, sehingga kita menjadi tenang karena anak berkembang sesuai dengan budaya positif dan peserta didik pun menjadi dewasa secara berpikir atas masalah yang dihadapi untuk bisa menemukan solusinya. Berikutnya adalah tantangan yang akan dihadapi adalah dengan kondisi penyesuaian kodrat alam dan zaman peserta didik yang kita sudah sadari hari demi hari
ya akan semakin pesat perkembangannya, ya sesuai dengan teknologi yang berkembang pun cepat. Dan itu adalah tantangan kita bersama. Alhasil, maka ini akan mempengaruhi dengan target pencapaian untuk pembinaan karakter baik peserta didik. Yang di sini tidak lain adalah profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tapi dengan kolaborasi dengan stakeholder sekolah yang ada, kita bersama-sama bergerak. Semoga tantangan dalam pembelajaran maupun pembinaan akhlak bisa tetap terwujud beriringan hari demi hari hingga nanti mereka menjadi generasi dengan karakter kebajikan. Adapun praktik baik ya yang sudah ditempuh, yang sudah dialami di dalam pembelajaran modul 1 ini sangat banyak. Pemimpin pembelajaran yang harus bisa disiplin, inovatif, dan tentunya mengedepankan kebutuhan peserta didik. Karenanya konsep-konsep mengenai hal-hal ini harus bisa dilaksanakan dan berkelanjutan, yaitu pembelajaran menyenangkan diiringi dengan ice breaking. Untuk mencapai sebuah tujuan ataupun visi, kita harus bisa meyakini pelaksanaan konsep Bagja yang jelas. Identifikasi kekuatan apa, aset apa yang sudah dimiliki sekolah. Kemudian agar budaya positif dapat terwujud, maka diawali dengan keyakinan kelas, lalu akan menjadi keyakinan sekolah, dan dalam hal menghadapi kasus-kasus temuan peserta didik, maka kita lakukan dengan segitiga restitusi. Dengan demikian, akan ada muncul budaya positif yang ada di sekolah yang kita tempati. Selanjutnya adalah hal-hal lain yang juga saya alami setelah pembelajaran ini adalah mengenai posisi kontrol. Yang sebelumnya dominan menjadi pemantau ya, malah kadang sebagai teman, maka pasca pembelajaran ini maka berusaha untuk pada posisi control manager sesuai dengan apa yang sudah dipraktekkan pada saat pembelajaran aksi nyata di modul 1.4. Kemudian keyakinan kelas. Sebelumnya lebih pada orientasi akademik. Nah, pasca pembelajaran di modul 1 ini, maka komitmen secara berkelanjutan untuk bisa berusaha mengedepankan profil pelajar Pancasila. Segitiga restitusi sebelumnya tidaklah terampil. Namun di sini saya berusaha untuk bisa nantinya menjadi role model dalam penerapan segitiga restitusi. Harapannya peserta didik dapat melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, dan melakukannya itu bukan karena seseorang yang ada di sampingnya, guru, orang tua, dan lain sebagainya, tapi karena dari dirinya sendiri. Artinya motivasi intrinsik yang terbangun pada jiwa peserta didik. Maka hal tersebut akan lebih mensupport untuk bisa terbentuknya disiplin positif di sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Berikutnya adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain. Di sini adalah berkaitan dengan konsep Bagja yang sudah kita praktikan, bahwasanya penerapan konsep Bagja akan mempermudah mewujudkan visi sekolah yang berlandaskan penanaman praktik baik profil pelajar Pancasila. Dan hal ini bisa terwujud dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang nantinya akan memudahkan terwujudnya dari budaya positif sekolah. Akan mengenai koneksi antar materi di modul 1.1 sampai 1.4. Semoga ilmu yang saya peroleh dalam pembelajaran modul 1 ini akan bisa saya selalu aplikasikan secara berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.